Ya, Bang Geis, kita tahu bahwa Anies Baswedan berencana untuk membuat ormas. Ada hubungannya dengan itu kejutan antara Ahok dan Anies ini? Ya, kalau terima kasih. Kalau kemarin saya berimajinasi aja ya, karena saya ditanya tentang apa yang dibisikkan Pak Ahok ke Pak Anies. Ya, imajinasi saya mengatakan bahwa Ahok menyatakan kira-kira kayak gini, Nis, lo kan mau buat ormas, ajak-ajak gua gabung dong, supaya kita bisa berbuat kerjasama buat bangsa ini. Itu imajinasi. Tetapi dalam konteks yang lain, saya berpikirnya positifnya begini. Kita mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan ketika proses Pilkada DKI kemarin. Terjadi pembegalan demokrasi. Bahkan kalau tidak ada putusan MK, PDIP sebuah partai yang besar pun tidak bisa mencalonkan. Lalu proses itu terbatalkan dengan putusan MK hingga akhirnya Mas Pram bisa mencalonkan diri. Tetapi dengan situasi partai yang seperti kemarin kita lihat, maka kebersamaan Anies dengan Pak Ahok untuk ke depan itu menjadi tambahan kekuatan bagi civil society menjaga demokrasi di Republik ini. Karena kalau melihat perjalanan kemarin dengan proses dikooptasinya semua partai-partai menjadi 12 partai mendukung seorang calon yang sebenarnya adalah pembegalan dan aspirasi warga tidak tersalurkan, maka ini harus dijaga. Nah, dengan kebersamaan Pak Anies dengan Pak Ahok, saya kira ini tambahan kekuatan bagi kita semua yang concern kepada proses demokrasi agar demokrasi ini terjaga sampai 2029, bukan dalam konteks berpasangannya, tapi dalam konteks menjaga demokrasi itu sendiri. Karena kita membutuhkan civil society yang kuat, melihat bagaimana luluh lantaknya partai kemarin menjadi Kimples itu. Jadi itu sangat amat tidak menarik bagi kita semua sebagai sebuah bangsa. Dari saya itu dulu. Bang Geis, tapi kalau bisa dikatakan bahwa ini langkah awal kolaborasi keduanya menyambut 2029, pendukung Anies Baswedan sendiri membuka pintu yang lebar begitu untuk peluang itu, kolaborasi dengan Ahok. Oh, sama sekali tidak ada hambatan, itu bagus sekali, karena selama ini pun antara Pak Anies dengan Pak Ahok itu kan sama-sama concernnya pada keadilan sosial. Jadi kalau dikatakan ideologinya sangat berbeda, saya tidak melihat ada perbedaan ideologis di antara keduanya. Karena Anies itu selalu titik pijaknya adalah pada persoalan keadilan sosial. Bahwa basis masanya berbeda, iya, basis masa. Tetapi kalau dari sisi pandangan Pak Anies dengan Pak Ahok, saya kira sama saja. Dua-duanya orang yang concern kepada persoalan-persoalan keadilan sosial. Oke, kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kita terima kasih kepada Pak PJ Gubernur menjadikan Jakarta ini seperti Indonesia kecil, menghimpun yang berserakan, menyatukan yang berbeda, dan bahkan mensolidkan yang pernah berserakan. Ini luar biasa ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah awal sebuah tahun yang akan kita arungi nanti dengan penuh optimisme, karena bayangkan ini konfigurasi Indonesia hadir di tempat ini ya, dari ujung ke ujung menjadi satu di dalam halaman DKI Jakarta ini. Kita berdoa ini adalah miniatur Indonesia yang akan menjanjikan harapan masa depan. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita, Mas Adi. Kira-kira dua tokoh ini mau ngapain sih sebenarnya ini? Dua tokoh ini perannya akan seperti apa dalam politik Indonesia kita? Ya, tentu sangat spekulatif, Mas. Cuman memang banyak orang yang mencoba untuk meraba-raba kira-kira peran apa yang bisa dimainkan. Misalnya soal kemungkinan Pak Anies dan Pak Ahok itu akan membantu kerja-kerja politik mewujudkan visi misi yang ingin diwujudkan oleh Pram dan Dul di Jakarta. Mungkin apalah judulnya, bisa Dewan Pembina, bisa Dewan Penasehat dan seterusnya. Mengingat kontribusi Anies dan Ahok untuk dalam pilkada khususnya kemarin, termasuk pengalaman politiknya sejak jadi gubernur, tentu sangat dibutuhkan ya menyelesaikan persoalan-persoalan apa yang ada di Jakarta. Itu secara normatif tentu saja. Tapi yang paling spektakuler, Anies dan Ahok ini mungkin ya ada kerjasama politik di 5 tahun yang akan datang. Karena dengan adanya momentum politik semacam ini, ambang batas presiden 20% dihapuskan, jadi kartu politik Anies dan Ahok ini bisa hidup secara tiba-tiba, Mas.
Karena kemungkinan untuk bertanding di Pilpres cukup terbuka, karena misalnya soal prosedur mendapatkan dukungan partai itu kan tidak terlampau sulit jika dibandingkan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya cukup mendapatkan satu dukungan partai politik peserta pemilu sekalipun tidak lolos parlemen, orang-orang seperti Ahok ataupun seperti Pak Anies sangat mungkin untuk berkompetisi. Apapun judulnya sampai hari ini, Anies dan Ahok ini kan selalu menjadi spotlight ya, yang selalu dikaitkan dengan soal bagaimana potret kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Anies, Ahok terlanjur sudah menjadi pemimpin nasional, sudah jadi pergunjingan, adalah sosok-sosok yang dinilai cukup kompeten yang selalu dikaitkan dengan Pilpres. Karena itu, apapun judulnya, mau bikin ormas, mau bikin partai, mau berkontribusi terkait dengan Jakarta, Anies dan Ahok menurut saya harus selalu eksis bagaimana peran-peran politiknya selalu diperhitungkan oleh Jakarta dan oleh seluruh rakyat Indonesia. Anies apapun terlepas dari pilkada dan pilpres sebelumnya adalah sosok yang menurut saya cukup luas pengetahuan politiknya, doktor ilmu politik lulusan Amerika, aktivis HMI, mantan rektor Paramadina, yang saya kira begitu banyak gagasan-gagasan politiknya yang selalu dinanti. Dalam politik itu kan tidak ada yang disebut dengan kematian abadi, Mas. Boleh kalah pilpres sekali, tapi di masa-masa yang akan bukan tidak mungkin orang seperti Pak Anies akan selalu mendapatkan momentum-momentum yang sama. Begitupun dengan Pak Ahok, apapun judulnya, Pak Ahok ini merupakan sosok yang menurut saya memiliki satu terobosan dan manuver politik yang selalu akan diingat oleh publik. Oleh karena itu, jika Pak Anies dan Pak Ahok bekerja sama, bikin ormas lah, bikin asosiasi lah, bikin apapun judulnya, saya kira ini akan menjadi indah dan tentu saja paling banyak dinanti kontribusi-kontribusinya yang konstruktif bagaimana membangun bangsa, bagaimana membangun Jakarta, dan bonusnya pastinya akan selalu dikait-kaitkan soal kemungkinannya ikut bertanding di masa-masa yang akan datang di Pilpres. Saya kira di situ statement saya, Mas Egan. Ya. Ya, Mas Adi, tapi bentuk kerjasamanya itu apakah itu ormas ataupun mungkin bentuk yang lain itu akan seperti apa? Apakah itu mungkin bentuknya seperti oposisi begitu? Bisakah kemudian Anies Baswedan mengisi peran oposisi itu bersama dengan PDIP dan Ahok begitu? Ya, sepertinya begitu. Artinya apa? Per hari ini kalau kita membaca chemistry politik Anies dan Pak Ahok, ini kan adalah pihak-pihak yang dalam tanda kutip ya, yang kemudian diperlakukan tidak adil dalam konteks Pilpres 2024 yang lalu. Kedua sosok ini termasuk PDIP adalah sosok yang dikucilkan secara politik, tidak diajak dalam berkoalisi, tidak diajak bicara tentang isu-isu kebangsaan secara formal gitu ya. Jadi ini yang saya sebut sebagai titik temu yang mesti dijadikan sebagai resource, bahwa tanpa menjadi bagian dari pemerintah, tanpa bergabung dengan kubu Prabowo dan Gibran, tanpa menjadi menteri, saya kira orang-orang seperti Pak Ahok yang kader tulen PDIP, Pak Anies yang saya kira gagasan intelektualnya cukup mantap, masih cukup banyak dinanti. Saya kira membangun bangsa dan negara kita ini kan tidak harus jadi menteri ataupun jadi pejabat, tapi saya memahami Pak Anies dan Pak Ahok pastinya akan memiliki sisi-sisi kritikal untuk menjadi check and balances terkait dengan keputusan-keputusan politik pemerintah. Beberapa waktu yang lalu misalnya kita mendengar Pak Ahok itu tidak setuju jika pilkada dipilih oleh DPRD. Itu kan sisi kritis yang saya kira dibutuhkan daripada sosok yang menurut saya pikiran-pikiran dan statementnya selalu dinanti. Begitupun dengan Anies, dalam banyak hal kan memberikan pikiran-pikiran yang sangat konstruktif supaya tidak terlampau bangsa ini banyak hutang, memikirkan bagaimana perekonomian dan persoalan-persoalan kebangsaan itu bisa selesai. Jadi ini yang saya sebutkan, Mas, bahwa ada sisi-sisi yang sepertinya sangat kritis menjadi oposisi, tentu sebagai bagian dari untuk berkontribusi terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya kira di situ, Mas. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.